Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Pasti sehat, kaya raya, bahagia. Oke ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial dari Jakarta Pak ya? Ya, Bekasi. Nah, enak Pak Mas ya? Emas saja. Mas ya, tambah nom ya. Oke. Ya, saya kedatangan di sini ada Mas Ari ya, bener ya Mas Ari. Betul. Ya, Mas Ari, domisili di Jakarta. Nah, beliau salah satu distributor RK juga. Beliau juga mengikuti RK juga, dan puji Tuhan, alhamdulillah, Sungkara hampir semua pelatihan sudah ya. Tinggal yang baru-baru belum. Betul. Ya, karena baru ya. Oke, gini Mas. Ya. Nah, ini kan jenengan sudah lama ya kayaknya mengikuti RK ini. Sudah lama, tahun berapa sih? Saya mulai Februari 2023. Februari 2023. Oke, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita tanyakan ya teman-teman, untuk edukasi teman-teman bahwa RK ini membawa dampak yang baik atau enggak bawa dampak gitu ya dalam kehidupannya beliau atau keluarganya beliau. Itu kita tanya langsung ya. Kita tanya langsung dari tahun 2023 ya. Betul. Berarti 1 tahunan. 1 tahun yang lalu, hampir 2 tahun nanti Februari. Oke. Oh, Februari 25 itu 2 tahun. 2 tahun. Oke. Yang membuat Mas Ari ini betah gitu ya, betah di RK gitu ya. Bahkan sekarang jadi distributor ya, jadi distributor, salah satu distributor RK juga ya, produk-produk RK mulai dari sabun, sampo, kaos kaki semua ya. Bahkan Mas Ari ini juga punya baju khusus ya kan, baju khusus Skaraba. Skaraba itu singkatan dari sehat, kaya raya, dan bahagia, dan tentunya di belakangnya ada portal alkemisnya teman-teman. Dan bajunya ini ya, yang gambarnya uang 100 ribuan ini juga sudah saya portal. Jadi beliau membuat baju kaos gitu ya, dikirim ke tempat saya buka portalnya, dan itu nanti bisa dibeli teman-teman gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan saya Mas, yang membuat Mas Ari gitu ya, mengikuti pelatihan RK semuanya dan memutuskan mengambil untuk menjadi distributor itu apa Mas gitu? Kira-kira yang membuat jenengan tetap berada di RK itu apa kan gitu? Apa? Ya, baik. Jadi pertama kali itu memang mengenal Mas Yunus itu dari YouTube ya. Dari YouTube ya. YouTube ya. Waktu zaman masih pakai kaos merah waktu itu. Pada waktu masih kurus ya. Ya, masih kurus. Rambutnya juga masih gondrong ya. Sekarang lagi. Nggak akan gondrong lagi gitu. Ya, jadi dari itu kok baru ngeliat sekali kok langsung klik gitu. Karena kan biasanya jarang kalau kita ngeliat sesuatu baru pertama kali langsung klik, tapi kok ini langsung klik. Oh, tertarik. Itu di awal 2023 Mas. Awal 2023. Kebetulan pas baca informasinya di website, kok di Jakarta akan ada nih event RK. Waktu itu RKBE sama RK Ruh. Nah, jadi di Februari 2023 saya ikut RKBE dan Ruh. Itu angkatan 7172. Kemudian ternyata kok ada lanjutannya lagi, ada RK privat. Nah, saya belum, jeda dulu. Setelah mengikuti mengikuti RKBE, RK Ruh itu gimana itu? Maksudnya gimana itu ketika pelatihan itu penjelasan saya, materi-materi saya dan prakteknya itu gimana? Menurut Mas Ari gimana? Sesuai dengan yang saya jelaskan di YouTube enggak atau gimana itu? Jadi materi yang dijelaskan Mas Yunus baik di sesi pelatihan RK ketika tatap muka ataupun ketika via online YouTube ini ataupun ini, itu semuanya sama. Jadi dan itu sangat mengena terutama pribadi saya gitu Mas. Ternyata di luar ilmu yang sudah saya tahu, ternyata masih ada ilmu-ilmu lain yang saya belum pernah tahu, dan tapi ini sebenarnya inilah sebenarnya jati diri kita gitu mengenai kewajiban kita untuk menjalani kehidupan ini. Kemudian kan ada
ada kewajiban 41 hari harus melakukan RKBE dan RUH secara menerus di jam yang sama. Itu udah saya lalui. Dan kebetulan juga selesainya antara BE dan RUH itu hanya berjeda seminggu gitu Mas. Nah, jadi sudah dari mulai itu rutin setiap hari ya sampai sekarang gitu. Nah, terus setelah merutinkan itu 41 hari itu kira-kira menjalankan 41 hari itu ada beban enggak, Mas? Atau ada beban, wah ini beban, ini berat, ini gini. Nggak ada beban sih. Nggak ada bebannya. Karena kan ibaratnya itu seperti kita melakukan aktivitas fisik yang tadinya mungkin siang hari atau sore hari ya cuma kita pindah aja ke malam hari gitu. Seperti itu. Jadi kalau sekali 2 kali udah enak, nanti lama-lama ya udah kayak seolah-olah ayo bangun. Tapi ngomong-ngomong tujuannya ikut RK apa sih dulu? Tujuannya Mas? Apakah sama dengan yang lain? Rata-rata kan pasti masalah kan ya, terutama masalah finansial itu memang tidak bisa dipungkiri. Masalah finansial itu ya memang semua orang pasti. Hari ini siapa sih yang tidak terjebak dengan jebakan Batman dari sana gitu ya? Nah itu dari situ loh, kok kayaknya kok ini nggak selesai gitu ini ya. Terus udahlah kita coba ikut ini, ternyata cara pandang kita, mindset kita yang harus diubah gitu. Kalau dulu kan kita ibaratnya gali lubang tutup lubang gitu. Sekarang nggak bisa seperti ini, harus dirubah nih. Mindset kita juga yang tadinya besok ini ya udah kita nggak pikirin, kita lupakan, ya udah kita ciptakan aura ataupun mindset positif kita supaya di surrounding kita pun juga ikut menjadi positif gitu Mas. Jadi kita nggak ngedumel atau bersulo, itu. Jadi apalagi kalau hidup di Jakarta. Betul. Kan di Jakarta itu kan pulang pagi, pergi pagi pulang semuanya suasananya mendukung untuk sumpek rumpek ya. Saya seandainya digaji 50 juta atau 100 juta suruh hidup di Jakarta, saya nggak mau. cuman tengok-tengok loh, ya nggak mau saya kayak gitu. Nah, dari melakukan itu, melakukan 41 hari dan seterusnya itu sebelum RK privat itu kira-kira perubahannya apa aja Mas? Mulai dari apa aja perubahan? Ya, yang pertama mungkin kalau finansial kan mungkin diurutan ke berapa gitu. Tapi yang pasti emosi kita itu lebih terkontrol lagi, lebih terjaga. Kemudian di keluarga juga tambah harmonis gitu. Terus sama istri sama anak-anak juga tambah makin hangat lah ya. Nah kemudian di pekerjaan juga ketika kita dihadapkan pada satu kondisi gitu ya, ada aja solusinya gitu. Kita tuh nggak ngira-ngira ini gimana ya, tiba-tiba ada ini seperti itu. Ada aja Mas yang ini ya, lepas itu dari mana sumbernya yang pasti sudahlah, ini berarti semesta sudah di sekitaran kita nih untuk kita. Yang terakhir di finansial ya mulai bertambah baik gitu, cash flow-nya juga bertambah baik, seperti walaupun masih ada itu, tapi sudahlah itu yang harus diselesaikan gitu. Jadi dari penjelasan ini tadi banyak yang orang-orang tidak paham Mas bahwa sebenarnya yang namanya finansial itu kalau kita kepingin hari ini banyak uang gitu ya, atau kita aset juga banyak, katakanlah sugih lah intinya, atau kaya raya gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari hukum semesta gitu ya, kita kan sudah dijatah Mas sebenarnya oleh Tuhan kan gitu kan. Itu satu kan gitu kan. Karena Tuhan itu maha adil ya. Yang kedua orang kalau mau pengen kaya harus harus tahu asal usul sebenarnya. Asal dan usul. Nah, asalnya kekayaan itu dari mana? Usulnya kekayaan dari mana? Kan gitu harusnya ya kan. Kalau kita kupas gitu ya. Katakanlah seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa YouTube gitu ya. Kalau kita kupas asalnya uang kan gitu kan. Nah, kalau kita kupas itu ternyata uang itu berasal dari partikel tanah kan gitu kan. Kan gitu. Termasuk semua benda-benda kekayaan, aset semua lah, mulai dari bangunan inilah ya kan. Bangunan ini, lampu gitu kan. Lampu aja yang hasilnya cahaya dari apa?
Tanah juga. Dari tanah, dari air loh, ya kan? Ada yang dari batu bara, berasal dari tanah, air juga kan? Itu semua kehidupan. Nah, kita sudah tahu kan asalnya, ya kan? Nah, usulnya, ya kan? Usulnya itu apa kan gitu? Usulnya yaitu ya partikel tanah tadi, hidup gitu loh. Nah, tapi pertanyaannya di luar sana banyak orang kepengen kaya, kepengen duitnya apa, gak utang, tapi sikap sifatnya, pola hidupnya, daily activity-nya semuanya partikel api. Kan gitu kan? Nah, makanya kenapa tadi Mas Hari bilang kalau finansial ini agak diurutan keberapa? Ya jelas pasti. Kenapa? Karena harus tenang dulu. Kalau sudah tenang, damai, bahagia, kan partikelnya sudah sama dengan tanah asal gitu loh, ya kan? Kalau sudah sama dengan asal, ya udah pasti finansial mulai bagus. Jadi nggak ada ceritanya orang kepingin kaya, misalkan yang ikut RK atau ikut apalah langsung kaya. Nggak bisa, kecuali dia sudah punya bekal, dia itu tenang, dia santai, dia damai. Tapi juga banyak kok yang dalam waktu jangka dekat itu langsung dulu itu banyak kan gitu kan. Cuman saya nggak pernah mengekspos gitu aja kan. Bahkan juga kemarin mungkin jenengan juga tahu ya kan, dalam waktu 6 bulan 10 M lunas kan gitu kan. Betul. Habis ikut RK laku kan gitu. Tidak hanya cerita itu aja, yang 75 M. Nah, banyak. Nah, jadi yang perlu dipahami Mas Ari dan teman-teman di sini ya, baik yang sudah RK maupun belum RK, itu adalah bahwa proses kita RK itu adalah proses kita menyamakan dengan asal. Proses tubuh kita ini disamakan dengan sang asal gitu loh. Sang asal ini siapa? Yaitu sang asal ini adalah sumber, yaitu partikel tanah tadi, yaitu partikel kekayaan tadi. Bahkan saya bilang ini api, ini kan cahaya kan api sebenarnya, ya kan, lampu ini loh, Pak. Ya kan, seperti ini. Tapi kenyataannya sumber listriknya dari mana kan gitu? Dari tenaga air kan, batu bara kan gitu. Dan semua itu berasal dari tanah. Lah kalau pengen soge ya dadi tanah kan gitu ya, sikap sifatnya kan, gak usah gampang muring-muring kan, gak usah pegelan, mangkelan, apa musuhan kan gitu. Nah, ini harus dipahami teman-teman. Jadi RK itu adalah proses di mana menjadikan manusia itu tenang, santai, dan itu langsung kerasa kan? Langsung. Bahkan latihan pertama, ketika pelatihan pertama langsung kerasa kan? Kerasa, betul. Setelah PGO itu langsung gitu. Gitu. Luar biasa loh, ini harus dipahami ya teman-teman. Nah, setelah merasakan itu akhirnya ikut RK privat ya. RK privat di Juni 2023 di Jakarta. Berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni. 3 bulan setelah itu. Kenapa kok memutuskan untuk ikut RK privat? Ya karena ingin meningkatkan intensitas dari RK-nya, Mas. Kan di RKBE sama Ruh itu kan mungkin baru awal gitu. Sementara ada beberapa yang tidak didapatkan di RKBE dan Ruh, tapi adanya di RK privat. Seperti itu, yaitu ikut lagi, dan pesertanya kan lebih sedikit, jadi lebih intens interaksi saya dengan Mas. Dan waktunya juga semakin lama gitu. Nah, kemudian setelah itu Juli, setelah RK itu Juli saya jadi distributor. Langsung jadi distributor untuk wilayah Bekasi waktu itu. Kemudian berlanjut terus RK-nya sampai dengan saya RK laku di Februari 2024. Kemarin itu. Jadi itu udah semakin lengkap lah jadi RKBE sampai itu. Dan angkatannya itu 71, 72, 90, 04. Nah, yang ada di kaos ini. Yang ada kaos ini ya. Dan itu saya jadikan nomor rekening untuk Skaraba. Oke. Itu, Mas. Terus pengalamannya setelah mengikuti RK laku, privat dan laku itu sekarang kehidupannya bagaimana? Atau mungkin sekarang uangnya sudah tambah atau bagaimana? Dan anak sudah RK juga ya? Anak saya sudah RK, RK juga. Jadi ya alhamdulillah kehidupan keluarga ya guyup, harmonis gitu Mas ya. Mendukung apa yang saya lakukan, kemudian juga sehari-hari juga membantu
distribusi untuk produk-produk RK, karena saya punya marketplace juga. Walaupun di lewat WA juga ada. Jadi itu sehari-hari yang mengelola di rumah gitu ya, yaitu istri dan anak saya gitu Mas. Gitu ya. Jadi saya terima orderan lewat online, dicek di gadget ada orderan, nanti di rumah packing dan kirim. Jadi tokonya ini di marketplace ya? Di marketplace. Di apa? Di Tokopedia sama di Shopee. Ya. Ini teman-teman bisa ya nanti dicari Skaraba gitu ya. Skaraba wes itu pasti tokonya Mas Ari ini kan, tokonya. Ini Mas. Saya pengen minta pendapatnya ini. Bukan pendapat sih, sosok seorang Yunus ini kan dia masih katakanlah bocah ya. Kalau dengan umurnya Mas Ari kan jauh ya. Saya kan masih angka 30 ya. Karena katanya orang tua-tua dulu itu kalau orang umurnya belum 40 tahun itu belum bisa apa-apa dan tidak bisa jadi sebuah pegangan atau panutan gitu ya. Nah, saya orangnya juga kocluk teman-teman. Ya tahu seorang kalau tahu saya itu ya sendak karo-karoan ya. SP penggaweane yo misah-misuh ngono kuwi ya, cacuk-cacuk ngono kuwi ya. Nah, yang membuat Mas Ari gitu ya, membuat Mas Ari ini betah dengan RK, bahkan juga betah dengan saya kan gitu kan. Itu sebenarnya apa Mas? Atau saya orangnya bawaannya bagaimana atau seperti apa gitu? Pengen tahu aja. Ya kalau dari usia fisik ya Mas ya. Ya memang lebih mudah lah dari kebanyakan para praktisi ya. Peserta RK ya juga. Dari praktisi pun juga usianya mungkin masih bilang tergolong muda gitu Mas. Tapi kalau saya lihat secara pribadi Mas, kalau dari segi keilmuannya, spiritualitasnya itu sudah jauh di atas yang orang kebanyakan. Tidak hanya menyampaikan knowledge dari Mas Yunus, tapi juga ada aksi-aksi lain yang dilakukan juga gitu untuk kita di keluarga besar RK juga maupun orang-orang yang belum ber-RK gitu. Ini produk-produk ini kan produk RK gitu Mas ya. Itu baik yang sudah RK ataupun belum. Itu mereka merasa sangat terbantu gitu dengan produk. Ternyata banyak kebaikan-kebaikan dari produk-produk RK ini gitu. Ya lepas dari pembawaannya Mas Guru kadang ya suka ceplos-ceplos, suka ini, tapi di balik itu sebenarnya ya ilmunya tuh luar biasa gitu. Gitu ya. Kan kocluk banget gitu ya. Ya kalau untuk produk RK ya teman-teman ya, kita ke depan kita akan berusaha untuk terus memproduksi segala sesuatu yang berhubungan kehidupan sehari-hari ya Mas. Kan gini, kenapa kok saya terus berjuang untuk membuat produk yang untuk kehidupan sehari-hari atau produk apa namanya primer atau sekunder ya itu primer ya. Nah, primer. Kenapa? Karena kita melihat kembali lagi, melihat asal-usul kita orang Nusantara ini. Orang Nusantara ini adalah orang yang luar biasa saktinya dibandingkan Bani Israel. Betul. Ya kan? Yang dikenal di dunia kan orang paling pinter gitu kan. Bani Israel bahkan diamandemenkan di beberapa kitab suci. Sedangkan orang paling sakti gitu. Orang paling sakti adalah orang Nusantara sebenarnya. Nah ini dua kubu ini kan. Dua kubu ini yang ini nyerang ini gitu loh. Karena di sini orangnya baik-baik, sakti dan rata-rata orang ilmu. Itu kan orang yang mempunyai kesadaran Mas. Mempunyai kesadaran, akhirnya mereka akhirnya ngalah kan gitu. Ternyata semakin kesini kita melihat generasi kita ini semakin parah. Ya kan, mungkin juga nggak ada orang yang bilang bisa dikatakan dalam artian punya ilmu spiritual tinggi gitu kan. Dari satu kabupaten aja dah kita bisa merasakan, bisa melihat, saya ya bisa merasakan, bisa melihat yang mampu mempunyai ilmu Nusantara itu hanya beberapa orang. Ini kan sebuah bagi saya sebuah keresahan. Kenapa? Karena kita melihat
dunia Indonesia ini yang dia itu mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita melihat itu semuanya dikuasai oleh sana kan gitu kan. Betul. Nah, disinilah makanya saya tetap berkomitmen, tetap ber-RK dan membuat produk-produk. Ya, yang dimana produk ini herbal. Selain herbal, tapi tidak hanya herbal tiru-tiruan, Mas. Misalkan, oh ini herbal ini bahannya nih. Kenapa seperti pasta gigi itu bahannya beda kan gitu. Kalau saya melihat pasta gigi, mungkin satu-satunya pasta gigi yang bahan-bahan dasarnya gambir. Tahu gambir ya? Tahu, Mas. Ya mungkin kalau orang Jawa gitu pasti paham, dulu mbah-mbah kita dulu nginang. Ya kan? Di nginang itu ada suruh, ya kan? Ada enjet. Nah, tahu enjet? Enjet itu nganune linete gamping. Ya, yang halusnya itu loh, yang atas itu loh, ya, bukan yang kasar. Nah, itu enjet itu. Dan apa namanya gambir. Ya kan? Nah, tiga ini adalah kalau kita melihat ini kandungan kimikalnya, kandungan kimiawinya itu luar biasa, Mas, untuk kecerdasan, untuk spiritual gitu loh. Makanya dulu ketika saya masih juga belajar ilmu itu, dulu guru saya mewajibkan 1 minggu sekali saya harus nginang. Saya harus nginang, tapi rasanya gak enak, Mas. Tapi gak pakai susur loh. Mbak kita kan pakai susur ya, pakai bako itu. Kalau saya kan cuman nginang aja, ya. Nginang, dan nginang saya itu dulu suruhnya bukan suruh biasa. Suruhnya itu selama 4 dalam 1 bulan kan ada 4 minggu, Mas. 4 minggu ini, minggu pertama saya suruh temuros. Ya. Terus ya, minggu kedua suruh merah. Terus yang minggu ketiga itu suruh kuning, yang ini suruh hitam, gitu. Sekarang mencari 2 suruh ini yang sulit. Ya, dulu saya masih ada. Kalau sekarang saya temuros sama ini masih saya makan, Mas, setiap hari. Setiap 1 minggu sekali masih saya mengonsumsi suruh ini kan gitu. Ini untuk spiritualnya. Dari situlah saya masih mengkonsumsi, dan karena saya melihat semua produk-produk yang beredar di Indonesia ini semua penuh dengan kimia, ya kan, dan kimia itu yang jelas kimia hasil genetika kan, itu nggak bagus kan untuk tubuh kita yang cerdas seperti ini. Akhirnya nanti akan perang. Jadi kimiawi asli dengan kimiawi buatan itu akan perang, akan melumpuhkan sistem saraf, termasuk gland pineal. Gland pineal itu fungsinya untuk kecerdasan finansial dan spiritual. Akhirnya makanya orang-orang Indonesia itu, mohon maaf, akhirnya jauh dari spiritual semua, gitu loh, dan mengutamakan agama. Adalah agama lahir karena spiritual kan gitu. Nah, disinilah yang akan, dan keresahan saya akhirnya membuat produk-produk yang sifatnya herbal dengan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sekarang ini tubuh kita gitu. Ya kalau bisa teman-teman monggo lah. Kalau teman-teman mau sadar gitu ya, akan kesehatan, akan spiritual dan generasi, gitu seyogyanya memakai produk-produk RK ya. Tapi produk RK itu tidak di MLM-kan loh ya. Kalau orang yang MLM-kan itu kan berarti dia mencari uang kan gitu kan. Kalau saya bukan ya mencari uang gitu ya, tetapi lebih kepada kemanusiaan sebenarnya. Itu seperti itu. Kalau harganya agak beda dengan di luar ya maklum, maklum, karena memang ya kita mengikuti sistem lah, mengikuti sistemnya gini. Oke, Mas Ari ya. Siap, Mas. Oke, Mas Ari kan. Sekarang ada acara ini ke Pare ini dalam rangka apa ini? Mau ketemu aja atau mau apa ini? Atau mau tarot atau mau apa? Iya, kemarin kan seminggu lalu atau 2 minggu lalu itu kan ada status di Mas Yunus buka tarot untuk kehidupan gitu kan, Mas. Terus kemarin kontak Mbak Putri kan, Mbak masih ada slot? Masih. Ya udah, saya belum buka loh sebenarnya. Saya Senin ke sana ya. Terus makanya saya matur jenengan, Mas izin sowan hari Senin ke Pare gitu. Gitu ya. Terus sama mau silaturahmi, pas kebetulan juga saya pas pulang ke Jogja, terus tinggal ke Pare kan dekat gitu kan, 3 jam setengah itu. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk sekaligus ke Pare gitu, Mas. Oke. Berarti ini mau tarot ini? Ngapain mau tarot? Mau lihat apa? Ya, mau dilihat ke depannya gimana gitu, Mas. Ke depannya gimana? Loh, orang RK itu harus pakai alam bawah sadar kan gitu kan, ke depan dibentuk sendiri kan. Gini kan seperti itu.
Ini mau tarot ini. Rencananya begitu, Mas. Oh gitu. Ya, ya wes oke. Kita gini aja. Boleh nggak saya izin? Boleh. Nah nanti kan di tarot itu kan biasanya saya teman-teman itu saya lihat mau melihat karir, ya kan, atau kehidupan, kan, atau finansial atau jodoh kan gitu. Boleh nggak salah satu kita apa buat video gitu? Boleh, Mas. Boleh ya. Boleh ya. Tapi tarot saya itu ngawur loh ya. Ngawur nggak sama dengan pakem loh ya. Kalau orang itu kan pakem ya, harus gini. Kalau saya nggak pakem. Nanti tahu sendiri lah, teman-teman tahu sendiri ya. Boleh. Salah satu aja. Mungkin apa kan gitu kan. Kehidupan atau karir. Ya mungkin finansial. Finansial ya. Okay. Karena kan itu jadi topik yang menarik gitu kan, Mas. Oke. Siap. Gitu ya teman-teman, luar biasa sekali ya. Yang jelas Mas Ari ini kalau kita melihat orang Jakarta itu kan nggak ada orang bodoh ya, semuanya kan pinter-pinter ya. Dalam artian karena di Jakarta itu kan persaingan kan tinggi gitu. Kalau kita itu sekolahnya cuman sampai SD gitu kan ya, ketinggalan kan seperti itu. Yang jelas Mas Ari ini ya pendidikannya tinggi dan orang rasional dan lain-lain, tapi tetap beliau ini memakai apa yang diajarkan RK, bahkan apa yang saya sampaikan gitu Mas ya. Betul. Nah, walaupun saya orangnya tidak akademisi ya kan, kalau ngomong nggak pernah akademisi sama sekali kan gitu. Nah, mungkin itu aja. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Ari sebelum kita buat video kedua ya untuk tarot? Itu aja Mas, cukup. Itu aja ya. Oke teman-teman, hari ini bisa dibuat inspirasi ya teman-teman, bahwa ternyata sebenarnya di dalam testimoni ya sebenarnya. Kalau kita mau ngomongin testimoni kayak di YouTube yang lain atau praktisi-praktisi, oh lunas hutang sekian, oh ini dapat uang sekian. Nggak cukup apa namanya feed YouTube saya Mas. Karena setiap bulan kan kita ada pelatihan dua kali dan itu full dan itu semuanya jadi semua lah. Makanya teman-teman, saya tidak pernah membuat testimoni YouTube itu yang sifatnya ini berhasil, ini gini, nggak mau. Tapi lebih kecelundung ke pemahaman ilmu hidup aja kalau saya. Untuk nanti teman-teman kalau pengen tahu ya, pengen merasakan ya silahkan ikut kan gitu. Oke teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Pastinya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau ini videonya sangat menginspirasi ya silakan di-share kepada teman-teman yang lain. Oke, jika ada salah dari saya mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Om Santi Om. Salam. Assalamualaikum, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.